Mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Solehah kelas 5A dan 5B. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan memulainya dengan membahas PR atau tugas yang ada di dalam video pertemuan kedua kemarin ya. Baik Soleh dan Solehah, kita mulai. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan berpenyebut sama. Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang yang dijumlahkan. Kita perhatikan 7 ditambah 4 sama dengan 11, berarti 11/9. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus disederhanakan lagi ya. Jadi 11 dibagi 9 sama dengan 1/2/9. Nah, ini adalah pecahan yang sederhana, yang paling sederhana dari 7/9 ditambah 4/9. Baik, yang kedua adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat, jika pecahan itu adalah pecahan campuran, persen, desimal, atau yang lain, maka langkah pertama kita adalah merubah pecahan tersebut ke dalam pecahan atau menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu supaya mempermudah. Nah, yang pertama 1/6 ini sudah jadi pecahan biasa ya, sudah merupakan pecahan biasa. Kemudian ini kita rubah 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Nah, jadi tambah 9/2. Nah, setelah itu kita lihat bahwa penyebutnya masih belum sama, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut dengan cara menentukan KPK dari 6 dan 2. Soleh dan Solehah ingat ya, jika menentukan KPK itu merupakan bilangan prima semua, maka langsung dikalikan. Namun jika bukan, Soleh dan Solehah bisa menggunakan cara-cara seperti yang kita sudah bahas dan yang Solehah mudah memahaminya. Ya, 6 dan 2 KPK-nya adalah, oke, betul sekali, adalah 6 ya, 6. Sekarang langkah selanjutnya adalah 6 ini dibagi dengan 6 ya, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin. 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1 ya, ditambah. Nah, ini boleh juga seperti ini ya Soleh dan Solehah, karena kemarin Ustadz perhatikan ada juga Soleh atau Solehah yang menggunakan cara seperti ini ya. Setelah itu 6 ini juga dia dibagikan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, sekarang 1 ditambah 20, karena sudah penyebutnya sama, sudah 6, berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 27 sama dengan 28/6. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tetapi 28 dan 6 itu masih bisa disederhanakan ya. Boleh kita misalnya bagi 2 ya. Cara cepat ketika kita menemukan pecahan atau bilangan genap ya, yang kita mau sederhanakan, itu bisa langsung dibagi 2. Jadi untuk mempermudah langsung dibagi 2 ya. Jadi misalnya ini bagi 2, bagi 2. 28 bagi 2 berarti 14. 6 bagi 2 berarti 3. Nah, berarti 14/3. Nah, itu bisa kita sederhanakan kembali lagi ya. Jadi 14 dibagi 3 berarti sama dengan 4. 4 sisanya 3. Kemudian sisanya 2 ya. Sisanya 2. Kemudian penyebutnya 3. 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14. Jadi ini sama seperti kita merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan
dengan campuran. Seperti itu. Paham ya soleh dan soleha? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah penjumlahan pecahan campuran ya. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama seperti ini. Yang pertama adalah kita merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dengan cara 6 kali 1, 6 ditambah 1, 7. Berarti 7 per 6. Tambah 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11 per 3. Penyebutnya belum sama, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut. 6 dan 3 ya sama, penyebutnya adalah 6. Nah, sama dengan yang di atas ya, penyebutnya 6. Tapi karena ini 2, ini 3, hanya saja kan tetap ya 3 tambah 3 6, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Jadi dia tetap sama. Nah, selanjutnya ini 6 kali 6, 6 bagi 6 1, 1 kali 7 7. Oke. 6 bagi 3 2, 2 kali 11 22. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya. 7 ditambah 22 sama dengan 29 per 6. Nah, sekarang kita rubah atau kita sederhanakan. 29 dibagi 6 berapa soleh-soleha? 4. Oke, 4 ya. 4 kali 6 24, sisa 5 per 6. 4 5 per 6. Pintar ya. Sekarang selanjutnya adalah penjumlahan pecahan persen dengan pecahan campuran. Nah, sama ya, kita rubah pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya. 30% berarti 30 per 100 tambah 2 kali 5 10, 11 tambah 1 11 per 2 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat 2 dan 100 itu bisa langsung kita tahu bahwa penyebutnya adalah atau KPK-nya adalah 100 ya. 100. Oke, langkah selanjutnya sama dengan yang di atas. 100 dibagi 100 sama dengan 1 kali 30 sama dengan 30. Oke. Tambah 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 kali 11 sama dengan, pintar sekali, 550 ya. Oke, sekarang 550 ditambah 30 sama dengan, pintar, 580 dibagi 100. Benar. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya, boleh dengan cara kita sama-sama menghilangkan, karena ini sama-sama memiliki 0 di terakhir ya, yang terakhir. Boleh kita sederhanakan, langsung kita hilangkan 0 yang ini dengan 0 yang ini. Tetapi bisa juga langsung kita lihat ya, 500 di sini anggaplah 500 ya. Sisanya 80 nanti menjadi pembilang. Jadi 500 dibagi 100 sama dengan berapa? Pintar, 5 ya. Sama dengan 5. Sisa 80 per 100. Nah, kemudian
kemudian masih bisa lagi disederhanakan. Ya, berapa soleh dan solehah kalau kita sederhanakan lagi? Berapa? Iya, pintar ya. Kita sederhanakan ini menjadi 5. Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. 80 bagi 4 berapa? 20. Oke, 20. Nah, kemudian 100 bagi 24. 100 bagi 4 berapa? Oke, 25. 20 per 25. Sekarang kita lihat 20 dengan 25, apa masih bisa disederhanakan? Iya, benar sekali, masih bisa dengan cara membaginya dengan bilangan benar, dibagi 5. Nah, sehingga hasil yang paling sederhana dari ini adalah 5. 20 bagi 5 4. Oke. 25 bagi 5 5. Ya, benar. Nah, jadi ini adalah bilangan yang paling sederhana dari 30% ditambah 51 per 2. Seperti itu ya, soleh dan solehah. Selanjutnya adalah nomor 5. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen. Oke, langkah pertama adalah merubah 35% ini menjadi pecahan biasa. Ya, 1/4 ditambah 35 per 100. Ya, sama dengan. Setelah langkah ini, langkah selanjutnya adalah menentukan KPK dari 100 dan 4. KPK dari 100 dan 4 adalah, ya, benar sekali, 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ya, 25 dikali 1 sama dengan 25. Kemudian 100 ini dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 35 sama dengan 35. Sekarang penyebutnya sudah sama. Langkah selanjutnya adalah 25 ditambah 35 sama dengan, iya, 60 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi ya. Sekarang kita sederhanakan lagi. 60 dibagi 100 atau 60 per 100 disederhanakan menjadi, ya, bisa dibagi 2 atau bisa misalnya langsung kita bagikan 20 misalnya ya. Kita bagikan 20, berarti ini hasilnya 3. 20 bagi 3. 60 bagi 20. Kemudian 100 bagi 20 sama dengan 5, benar ya. Ya, jadi hasilnya adalah 3/5. Nah, kalau misalnya soleh-soleha mau misalnya bagi 2 dulu, Ustaz, bisa nggak? Bisa, silahkan dibagi 2 dulu. Kalau dibagi 2 kan berarti ini 30/50. Terus masih bisa sampai nanti ditemukan hasil 3/5 seperti itu. Ya, itu soleh dan soleha tugas kemarin ya. Mudah-mudahan soleh dan soleha sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Jika memang masih belum paham, silakan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Dalam pelajaran pecahan desimal, kita harus mengetahui nilai tempat. Perhatikan, pada bilangan 2,369, nilai satuan ditempati bilangan, ya benar,
nilai satuan ditempati oleh bilangan 2. Sedangkan 3 menempati nilai tempat persepuluhan. 6 menempati nilai tempat perseratusan. Sedangkan 9 menempati nilai tempat perseribuan. Ingat, dalam membaca bilangan desimal bukan 2,369, tapi 2,369. Karena yang satuan adalah 2, sementara 3, 6, dan 9 belum mencapai satuan. Maka dia dibaca 2,369. Sekali lagi, bukan 2,369. Ya, perhatikan contoh penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. 0,2 ditambah 3/5. Untuk mempermudah, maka pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. 0,2 jika satu angka di belakang koma seperti ini, maka dia per 10. Ya, kalau dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Jadi kalau kita rubah 2/10 ditambah 3/5. Nah, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu menyamakan penyebut. 10 dan 5 KPK-nya adalah 10. Ya. Selanjutnya sama seperti tadi, 10 bagi 10, 1, 1 kali 2, 2. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, karena sudah sama penyebut, maka pembilang tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8/10. Nah, ini sudah mendapatkan hasil. Karena 8/10 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan menjadi, kita sama-sama membagi 2. Ya, 8 bagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Sekarang kita lihat contoh penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Halaman 12, perhatikan contohnya. 21/5 ditambah 0,4. Nah, sama seperti tadi, kita merubah kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 2 sama dengan 10, ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 11/5 ditambah 0,4. Ingat, jika satu angka di belakang koma, maka kalau kita merubah menjadi pecahan biasa, maka dia per 10. Berarti ini adalah 4/10. 0,4 dikali 10 sama dengan 4. Karena kita merubahnya menjadi pecahan biasa, maka dia per 10. Karena satu angka di belakang koma. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menentukan KPK, ya. Ini sama 5 dan 10, maka di sini pun KPK-nya adalah 10. Ya, jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 11 sama dengan 22. Ditambah ini karena ini menambah, karena kita pakai 1 ini, ya. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, penyebut sudah sama. Tinggal kita menjumlahkan pembilang. 22 ditambah 4 sama dengan
per 10. Nah, 26 dibagi 10 sama dengan 2 sisa 6 ya. Dengan 2, sisanya 6 per 10. Nah, 2 dan 10 juga masih bisa disederhanakan. Kita sama-sama membaginya dengan 2. Ya, 2 ini kita pindahkan, kita tulis lagi. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, jadi hasilnya adalah 23 per 5. Oke, sekarang kita lihat penjumlahan pecahan desimal dengan desimal. Dalam menjumlahkan pecahan desimal dengan desimal, maka ingat tadi penempatan atau penempatan nilai tempatnya. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, atau persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan. Perhatikan contoh di halaman 13. 0,4 ditambah 0,9. Nah, ini kita jumlahkan 4 tambah 9, 13. Satunya ditaruh di sini, 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Jadi 1,3. Karena satu angka di belakang koma, maka kita kasih komanya juga satu angka di belakang koma. Ya, jadi bukan 13 ya, tapi 1,3. Nah, kemudian misalnya (0,15) ditambah 21%. Ya, perhatikan halaman 14. 0,15 ditambah 21%. Nah, kalau misalnya kita mau merubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua, maka ini perhatikan ya, ini kan dua angka di belakang koma, maka dia dikali 100. Jadi kalau kita merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, maka dia menjadi 15 per 100 ditambah 21%. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 21 per 100. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Tinggal kita menjumlahkan pembilang. 15 tambah 21 sama dengan 36. 36 per 100. Nah, 36 per 100. Jadi kalau misalnya ya, kita sederhanakan lagi. Misalnya sama-sama kita bagikan 2, berarti 18 per 50. Masih bisa lagi disederhanakan. Misalnya kita bagi 2, 9 per 25. Nah, ini hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Kok di buku Ustadz 0,36? Nah, itu karena dia hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Nah, sekarang kita pakai cara yang di buku. 0,15 ini ya, ditambah 21%. Yang ini dia dirubah menjadi pecahan desimal. Ya, karena ini 21 per 100, maka kalau dia dirubah menjadi pecahan desimal,
menjadi 0,21, sehingga 0,15 ditambah 0,21 sama dengan, kita hitung ya, 0,15 ditambah 0,21 sama dengan 5 tambah 1 6, 1 tambah 2 3, 0. Jadi 0,36. Seperti itu soleh dan soleha. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.